Wanita ini bernama Rita yang saat ini baru di PHK gara-gara tokonya bangkrut. Di mana saat Rita baru sampai di depan gedung apartemennya, ia mendapati banyak orang berkumpul menyaksikan sebuah mobil yang terbakar dan tiba-tiba, ya, disinilah Rita sekarang diculik oleh seorang pria berbadan tinggi kekar bernama Marsi, yang mengaku terpaksa melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Entah apa maksudnya dan apa tujuan dari semua ini, Rita pun ditawari sebotol air minum apabila ia mau diam ketika dibukakan penutup mulut. Tiba-tiba, karena congor Rita berteriak dan menunjukkan sikap tidak patuh, Marsi pun terpaksa tidak akan mengizinkannya minum dan memintanya untuk memikirkan perbuatannya tersebut. Entah beberapa hari kemudian, datanglah Marsi yang membawa semangkuk makanan. Dan Marsi seolah memaksa Rita untuk mengakui identitas barunya sebagai Sylvie. Dan karena terdesak, tidak memiliki banyak opsi, Rita pun akhirnya menuruti apapun keinginan Marsi. Selesai makan, Rita pun diminta mandi dan ganti pakaian dengan gaun lama bergaya klasik milik Sylvie. Di mana Rita juga diberikan sebuah buku catatan harian milik Sylvie yang harus ia baca. Keesokan paginya saat sarapan pagi, Rita tiba-tiba bertanya tentang anak bungsu Yanti yang tidak ikut makan. Semua orang langsung terdiam karena Yanti tidak punya anak bungsu. Satu-satunya anak Yanti yang ia miliki hanyalah si Paijo ini. Padahal dari buku catatan Sylvie yang Rita baca, Yanti memiliki dua orang anak, yaitu Paijo dan adiknya yang paling bungsu. Sehingga menyadari ada kesalahan teknis, Papa pun langsung memarahi Marsi atas kelalaian tersebut. Papa pun memukul Marsi dengan sebuah buku, bahkan menyuruhnya untuk sujud meminta maaf kepada Rita yang sudah membuatnya kebingungan. Dengan tubuh tinggi kekarnya, Marsi ternyata sangat takut terhadap Papa, sama seperti semua orang yang ada di rumah ini. Sejak Rita memutuskan untuk menerima identitas barunya sebagai Sylvie, Rita pun dijadikan jongos di rumah ini, seperti disuruh mengepel dan melakukan semua pekerjaan rumah. Tak hanya itu saja, Rita juga harus menulis sebuah puisi karena karakter Sylvie yang sedang diperankannya memang hobi menulis puisi. Suatu hari, ketika sedang makan malam bersama, Papa mengutarakan keinginannya untuk mencetak foto baru keluarga mereka dan makan nasi goreng disertai ikan bakar, somai tikus, jengkol goreng, dan tahu tempe untuk merayakannya. Itu artinya harus ada satu orang yang keluar dari rumah untuk pergi ke tempat foto dan belanja bahan makanan. Sontak semua orang pun langsung ribut dan berebut untuk melakukannya. Tetapi karena Sylvie yang diperankan Rita adalah anak yang paling Papa sayangi, maka Rita lah yang akan melakukannya. Na menjél, élvesz kicsikét a napsütést. Vegyél. Saat baru melangkah keluar, sudah ada seorang wanita suruhan Papa yang berperan sebagai tetangga yang katanya akan ikut belanja bareng. Padahal ditugaskan untuk mengawasi Rita agar tidak kabur. Tak ingin mencia-siakan kesempatan, Rita pun mencoba meminta tolong kepada mas-mas tukang cuci foto dan tukang sayuran. Tapi tebak, apa jawaban mereka? Elraboltak, és fogvatarséget. Nézze, én ebben igazán nem akarok belefolyni. A földre vetném magam, és úgy. Segítetek még valamiben? Sadar bahwa semua tempat di lingkungan ini sudah dikuasai oleh Papa, Rita pun mencoba meminta tolong kepada beberapa pejalan kaki yang ada di sana. Segítsen, kérem, elraboltak. Kérem, segítsen, elraboltak. Hívja, kérem, a rendőrséget. Entah seberapa apa pengaruh Papa di lingkungan ini, Rita pun mencoba lari tapi keburu dicegah oleh Marsi. Marsi pun mengajaknya berkeliling kota. Rita dibawa ke toko sepatu tempatnya bekerja dulu untuk diperlihatkan dengan toko sepatu tersebut yang sudah dibeli oleh Papa.
termasuk rumah kontrakannya yang juga sudah ditempati oleh orang lain. Dan tidak ada satupun orang atau tetangga yang ingat dan merindukannya. Sehingga disinilah momen di mana Rita sadar bahwa kembali ke kehidupannya pun ia bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan tidak menjadi siapapun. Alhasil, Rita akhirnya pasrah menerima identitas barunya sebagai Sylvie, putri kesayangan papa yang paling ditakuti. Sylvie vagy mindeddig, bármelyik Sylvie volt előtted. Beberapa waktu berlalu setelah Rita berhasil membuat Marcy dan yang lain berpihak kepadanya, mereka semua terlihat sedang makan malam bersama. Papa yang mulai mendesak tentang calon suami Rita alias Sylvie yang tak kunjung nikah-nikah. Tak terima dengan perkataan Papa, Rita dengan santainya pindah tempat duduk ke kursi yang berseberangan dengan Papa dan berkata, Ennek a családnak egy valódi oszlopra van szüksége. Ya, Sylvie dengan terang-terangan berkata bahwa keluarga ini butuh kepala keluarga yang baru agar bisa menghadapi kerasnya dunia luar. Secara tidak langsung, Rita meminta sekaligus menantang Papa untuk turun tahta sebagai pemimpin keluarga ini. Ezt nem teheted. Én teremtettelek. Rita berkata bahwa dirinya adalah Sylvie. Ya, Sylvie Alphard, si pewaris tahta keluarga Alphard. Dan Rita mengaku tidak tahu siapa sosok pria tua yang berada di tepat di hadapannya. Setelah semua anggota keluarga sudah mendapat gilirannya, Rita pun bangun untuk mengakhiri semuanya. Dan setelah Papa sudah pergi ke alam baka, Rita pun masuk ke ruangan pribadi Papa yang isinya dipenuhi oleh barang-barang pribadi milik para korban penculikan. Ya, ternyata Papa telah menculik semua orang di dalam sini untuk dijadikan keluarganya. Entah obsesi apa yang Papa punya, yang jelas Papa adalah manusia biadab. Dengan bantuan Marcy, Rita pun pergi keluar dari rumah. Setelah berlari cukup jauh, Rita pun berhenti di sebuah lorong stasiun sepi yang dihuni oleh beberapa gelandangan yang hidupnya bebas tapi penuh penderitaan, kurang makan, kurang uang, tidak punya tempat tinggal. Disitulah Rita akhirnya tersadar bahwa kebebasan tidak selalu berarti bahagia. Dan bahagia tidak selalu berarti kebebasan mutlak. Pada akhirnya, Rita pun kembali ke rumah ini karena merasa bahwa kebebasan di luar tidak sebahagia yang ia bayangkan. Meski lahir dari sebuah kebohongan, Rita akhirnya tinggal di rumah ini sebagai Sylvie sekaligus pengganti Papa. Dan film pun berakhir. Makna dari film ini adalah jangan pergi sendirian agar tidak diculik. Itu, saya Burhan Kolor Bapak Review pamit undur diri and see you to my video.